Aku ada di salah satu pabrik brand terbesarnya Intium. Ini dia. Yes, kita di Vio. Yes, ini ruangan pertama yang kita masukin. Banyak banget piagam-piagam yang entah apa arti tulisannya. Sama masih piagam-piagam di sini. Dan ini showroom dari Vio. Dan ini ruangan ini tuh kayak museum ya teman-teman. Karena semua produk dari yang zaman dulu ada di sini. Dari start ini. Ayo, siapa yang ngalamin punya produk ini? Ketahuan banget tuanya. Nah, ini ya. Aku dulu punya ini. Ya. Ini seri lama banget. Ada lagi mungkin yang dulu punya ini kecil-kecil ini. Wow. Dan ini kayaknya lebih jadul lagi nih. Ini 17 Alpen nih. Alpensu ya. Vio 17. Ini dulu populer banget, amplifier portable. Ini juga populer nih, kecil. Oh, ini X5 ya. Dulu punya ini udah kayak keren gitu teman-teman. Ini X5 ini. Dan kesini ini flagshipnya nih dulu. X7, X9 kalau nggak salah terusan ini. Oh, masih X7. Oh, ini yang X9 nih. Atau model FX 7221. Ya, dulu punya ini kayak udah keren aja gitu, yang keren. Ini amplifier portable juga. Ini semuanya amplifier portable dulu, aku lupa tipe-tipenya. Tapi ya dulu sempet dengerin. Dan ini musik playernya di stand ke situ, ke amplifier itu. Ya ini perjalanan Vio banget nih. Dari earbuds, terus IM Vio, seri apa? FX nih kalau nggak salah. Musik playernya Vio seri R. Ini udah mulai produk-produk baru, ada Anytime, ada Win, ada Tiny A, Tiny B. Nah, si Hype Melody, kemudian Dis, Echo. Wih, disnya cakep ini warnanya. Retro Nano. Dan ini Retro Box. Ini cassette player, teman-teman. Ada RR11 radio dan ini CP13 putih. Merahnya cakep ya. DM15 Art ya, DM15 Art. DM13. Wih. Ada yang Supreme Edition. Son Vio TT13. Dan kita ke sana ada headphone. Ada FT13 yang merah merona ini. Ini ada demonya di Intium. FT7 juga ada di Intium. Sebenarnya komplit di Intium. FT1 ada. Ini FT1 Pro. Kemudian ini JT3. Dan ini dia si Hype JT7. Dan ini yang terbaru EH13 wireless Bluetooth headphone yang suaranya aku suka banget. Ini kualitasnya bagus banget teman-teman. Terus ada EH11. Aku jarang banget suka headphone Bluetooth karena biasanya resolusinya kurang, tapi ini resolusinya sangat baik dan harganya semurah itu. Dan kita lanjut ke section DAP. Tentunya ada Vio M23 di sini. Ada M15S. Wah, ini dulu aku suka juga suaranya netral gitu. Kemudian ada JM21,
M33R2R mungkin kemarin habis pameran pinjam belum dikembaliin ke sini. Kemudian terus ada M21 ya, kalian banyak udah punya sih ini M21 pasti. Terus ada M27, ini kayaknya bukan M27, ini M33R2R. Oh, harusnya ada di situ. Kemudian perdonggelan BTR 15, BTR 17, terus QX 13, BTR KA 17, ini KA 11, terus ada KA 15. Ini aku KA 15 masih suka banget suaranya dan tweakable banget ya suaranya teman-teman. Terus ada JZ internet dan KA 11. Nah, yang buat masih pakai handphone Lightning, smartphone Lightning bisa pakai KA 11 ini. Terus ini Decam table, ada Vio K11, SR11. Nah, ini asik nih, Dark Side Pro. Jadi dia linear power supply buat ngepowerin ini K13R2R. Aku udah coba set ini dan way more better suaranya, kualitasnya naik, benar-benar naik. Jadi lebih clean, lebih spacious, detail lebih bagus, lebih solid, dan lebih sweet. Entah gimana, tapi listrik yang bagus bikin dia suaranya lebih bagus. Terus ini mungkin teman-teman jarang lihat, tapi di Intimo ada, sempat ada Vio K19, terus Vio S15. Ini music player yang kayak tadi di ruangan, nanti ada di ruang listening room. Dan terakhir ini dia setup yang aku suka banget juga saat ini, R2R Tube Deck pakai K17. Nah, dan kemarin waktu di pameran Cihe ada tuh K17 R2R. Nah, itu juga suaranya menurut aku sih lebih enak ya daripada yang K17 itu, tapi ya lebih mahal sedikit harganya. Menurut aku saat ini di range-nya K17 deck M combo desktop yang suaranya paling enak ya. Memang sedikit pesaingnya untuk kompetitornya untuk produk deck M combo di range harga itu. Sekarang kita di ruang listening roomnya Vio, yang ternyata dia punya passive speaker juga, gede banget ini. Is this Vio speakers also? Yes, SV13. SV13, okay. Speaker. Oh. And this is our super power amplifier. Yo. EA13. Jadi Vio sekarang merambah juga ke home audio system, teman-teman. Our turntable Yes. S15 and SR11. And this K13 R2R. It's a BR13. AI amplifier. What the series? It's the power amplifier. Jadi ini power amplifier baru. Streaming function is a new model. Oke. Jadi ini masih prototype dan ini S15, teman-teman. Nah, ini music player. Ini kayak di AP tapi buat desktop, gede banget. Dan ya ada R2R Tube Deck. Dan yes, ini dia power linear power supply. Dan ya ini harga-harganya. Dan buat teman-teman yang pernah lihat speaker aktifnya Vio, ini ada SP3, ada SP5. Dan ini menarik sekali sih desain dari passive speakernya. Hornnya, terus acoustic treatmentnya, bass trapnya asik. EA13, jadi power amplifiernya itu EA13, teman-teman, serinya. Ini dia sound demo dari setupnya Vio.
bassnya tuh punch padat gitu. Vokalnya juga berbody. 能別才動感哀傷的漂亮。 Ya, nggak punchy, nggak view. 令我的思 Asik, asik. 憶漫長。 Ini covernya. 何月才又可今宵一樣？停留凝望裏，讓眼睛講彼此立場。當某天雨點輕敲你窗，當風聲吹亂你構想，可否抽空想這張？ Ini ke ruangan sales and marketing room. It's the graphic designer. Oh, graphic designer. Oke. Halo. Mereka lagi pada kerja. Oke, dan ini marketing team. Kita sekarang menuju ke ruangan factory. Kayak yang benar-benar pabrik gitu, teman. So, jadi kalau mau masuk ke pabrik Vivo tuh kita harus pakai seragam, teman-teman, untuk melindungi badan kita. Pakai topi. The salary will be very high. Ya. And harus pakai gini, cover sepatu. Nah, ini kita di guide sama Yellow. Touch here. Oh. Also, what is this? To reduce maybe the electric. Oh, anti elektrik gitu ya. Oke. Jadi ini pabriknya safe banget, teman-teman. Safety-nya kayak safety first banget. Tuh, semua orang di sini pakai. We are producing the link database. Oh. It's a mass production. Oke, jadi dia bikin base-nya di sini. PCB kecil. Gitar pickpocket. Ah, case for the TWS. Ah, you speaks for open up the case. Yes. And this one case production still. Wah. Kayak enak gitu ya. This one maybe testing. For Yeah. testing. Testing the products. Jadi ini dia tugasnya ngetes. Tes. Ah, The lens, yeah. like quality check. Check the appearance, Ah, ya, whether it's dirty or scratch or something. ya. Jadi dia benar-benar cek penampilannya ada scratch kah atau ada dent kah. Jadi benar-benar tuh sama dia dilap-lapin gitu. Kebayang ngelapin banyak barang kayak gini. Sehari dapat berapa? This one? It's producing the things, the player. Oh, jadi ini prioritas produksinya So this. untuk disk. Oh. Ngecek disk. Oke. Dan cewek banyak banget di sini pegawai cewek karena lebih teliti kali ya perempuannya, atau populasi perempuan lebih banyak. Dan ini dia kayaknya kerjaannya tes disk. This very happening right now in Indonesia. Oh, they're testing
suaranya, kemudian apakah ada noise dan segala macam. Nah, dia yang ngetes teman-teman. Nah, dia sambil ngeplay Pubar. Cleaning, yes, cleaning. Yes, Replace the dia yang screen bersih-bersih. protector. Oh, yes. Jadi dia yang mengaplikasikan screen protector, terus ya quality check. Dia cek everything oke. Apakah ada scratch atau ada dent, kemudian warnanya apakah sempurna atau tidak, atau tidak apa-apa gitu. Jadi yang pakai baju pink ini kepala pabriknya, dan yang pakai baju putih production manager ya, mirip-mirip itu. Dan sekarang yang baju putih yellow, kayak representatifnya dari Vio. Producing the M33 R2R. Nah, ini yang menarik, lebih menarik lagi nih. Ini dia bikin M33 R2R. Nah, dia lagi bikin apa nih? Dia kayak merangkai, ngecek PCB kayaknya. Testing the PC. Testing the PCB. Mana dia ngecek? Gitu ngecek. Oke. Ada alatnya di situ. It's testing the functions of the PCB. Sekarang dia tes fungsi, ya, fungsi dari every functional from the PCB. Output and SD card. To see whether it can recognize. Ya, jadi dia ngetes semua fungsi dari PCB-nya. Apakah amplifikasinya berjalan, DAC-nya berjalan, dan ya baterainya, kemudian USB-nya kelihatan dari sana. Jadi terkoneksi ke sana. Flat buat filter interference di PCB-nya. Ya, mulai match. Jadi dia ini bagian display check. Dia butuh ruangan yang gelap untuk melihat apakah displaynya benar-benar baik-baik kondisinya, atau mungkin ada cacat dan something. Kalau terang nggak begitu kelihatan, jadi dia pakai cover. Assembling di display. 这个也是一个这个这个传播器，就是反正现在这几个方案是吸收掉， Dia 它不会影响其他的一个信号，不会有那种杂音。 It's also to reduce the interference. Jadi ini dia untuk instalasi case-nya, kasih filter lagi untuk reduce interference-nya, semacam apa ya, stiker interference filter. Ini cukup luas pabriknya. Dan buka. Ini pabrik banget juga. Ini produksi K11 teman-teman, produksi K11 nih, kecintaan kalian semua. Kemudian ini soal apa dia dikasih sini? Dia pasangin. Nah, ini sama nih, ngepress PCB, ngecek PCB nih. Ini di depan ada si filter. Nah,
di assembly. Dia masang-masangin skup-skup kecil. Empat. Mungkin tadi cuma pakai. Nah ini sama nih, appearance check nih. Dia yang bersih-bersihin, dia yang mastiin nggak ada scratch, nggak ada dent. Ini juga functional check. Nah, ini. Ngeri aja, nggak ada jarum buat ngelem. Wah ini engraving. Oh ya. Banyak banget di Cina karyawan pabrik. Jadi ini produksi K7. Ah nih ngecek XLR dan segala macam. Ah nih dibungkus pakai koran. The front case supaya aman. Nah, dia memastikan dia nggak ada yang cacat. Oh diinstal. Jadi dia install part LCD dan lain-lain ke frontnya, ke front case nya, dan dia ngecek apakah fungsi front segala sesuatu yang di depan itu berfungsi. The groove here, you need something to press to fix the groove. Oh oke. Ya ini press gluing gitu lah teman-teman, biar nempel banget di case nya. Ya. The PCB. Ya, di PCB check ya. Ini ada PCB-nya K17 teman-teman. Looks so nice. Yes. Ini yang bikin suaranya bagus banget. Itu dia dua factory yang bisa Vio tunjukin ke kita, karena factory yang lain sepertinya bikin produk-produk rahasia yang jadi kita nggak bisa bikin videonya. Kayak tadi aja ada bikin produk baru yang masih rahasia, jadi aku nggak bisa take picture. Jadi ini ruang packaging teman-teman. Tapi ternyata di sini istirahat itu jam 10:30 atau jam 10:15. Ini mereka lagi pada istirahat kerja. Nah ini packaging M33. Kayaknya dia sebelum dibungkus dicek dulu juga tetap. Oh jadi mereka start jam 9 pagi, terus istirahat sebentar di jam 10:15 dan lanjut sampai jam 12, istirahat sampai jam 1:15. Habis itu mereka lanjut kerja lagi sampai jam 6. Jadi jam segini istirahat 15 menit sampai 10:30. Yap. Ini dia mereka udah kembali bekerja. Nah, ini bungkus M27. Packaging the link database. Oh iya, dia ngebungkus UTWS 7 dan dia ngebersihin. Check the Jadi sebelum dibungkus dia cek. Ini dia bungkus. Oh, bungkus one. This skin, right? sticker. Oh yeah, the sticker for this. Yes. Yeah. Section itu. M27. A very popular product
di M27. Ini dia bungkus SR11. Stikerin barcode dia. The security code. Dia nge-scan. M33 R2R. Ini dia ngebungkusin case-nya. Ngelap-ngelapin. Final, that's it. Sushi. Yang ini warehouse material, teman-teman. Semua material ada di sini untuk bikin ya semua produk-produk Vio. Ini luas banget sih, sampai sana sampai belakang. So, tour kita di factory Vio berakhir di sini, teman-teman, di ruang packaging ini. Ya habis di package ya dikirim ke kita. So that's it. Sampai di brand yang lain. Jadi sekarang aku masih di factory Vio, lagi di listening roomnya. Pengen dengerin lagi ayam terbaru Vio FX25 ya. Ya teman-teman, kabelnya entah ini SPC atau pure silver, ini ayam aku suka banget sih. Konektornya 2 pin, teman-teman, dan enak banget nih. Lihat desain port 2 pinnya, enak banget ininya. Secara fitment walaupun agak bulky, tapi fitment di kupingnya, karena traveling kalinya aku bawanya DX270. Untuk konfigurasi speksnya nanti aku share di sini, teman-teman. Bobot nadanya tuh bagus. Ini aku dengerin lagu I Love the Way You Love Me-nya Eric Martin. Timbernya bagus banget, natural gitu, teman-teman. Dengerinnya kayak berasa di studio kayak gini nih, teman-teman. Studio audiophile yang udah ke setup speaker-speakernya. Tonal balance-nya fun, soundstage imaging-nya tuh kayak gini, lively studio gitu. Enak banget, aku suka banget. Jujur, ayam Vio dari dulu yang high endnya gini, aku nggak ada yang suka. Suaranya V-shape terlalu ngecering gitu. Tapi ini bagus banget. Vokalnya tuh sweet di depan, dan layeringnya tuh bagus banget. Depthnya tuh berasa gitu. Revocation. Dan ya, ayam ini tuh lively, fun, natural sounding timbernya. Yang paling penting timbernya sih. Timbernya sangat natural, teman-teman. Ini bener-bener balance dengan vokal yang sweet ya. Lebih maju tapi dengan depth yang bagus banget, teman-teman. Ayam Vio itu iya high end, tapi ini bukan high end kelas 50 juta kayak Epitome, Enigma gitu ya, atau Karma, bukan. Tapi ini kelas high end Vio itu masih under 20 juta. Jadi untuk di kelas 20 juta sejauh ini ayam yang suaranya paling lively, terus natural, enjoy musik apapun masuk. Aku suka banget lagi. Tadi dengerin Eric Martin, dengerin metal masih masuk. Wah, aku suka banget sumpah. Fittingnya juga nyaman, walaupun bulky di kuping aku masih nyaman banget ini. Tunggu aja dan semoga bisa cepat ada di Intium QX11. Ya secara price point-nya adeknya QX13, walaupun ya sama sih, lahirnya juga adek ya. Kita cobain QX11 ini. Asik sih, ada knobnya. Suka sih aku knobnya. QX11 ini kita cobain. Enak banget lagi. Ini QX11 bagus banget, gila. Fire, Beyond Fire. Dapat banget depth spaciousnya. Jadi memang si ayam ini tuh depthnya bagus banget, depth spaciousnya. Dan ya buktinya dengerin dari DX270
ke QX11 ini masih terasa depth spaciousnya. Jadi walaupun ya jauh lebih spacious di DX270 tapi ini tetap masih berasa. Secara tonal ini terasa lebih smooth daripada DX270, lebih warm. Nah, timbernya agak beda. Di sini body treble-nya nggak setebal di DX270. Tapi ya kan DX270 memang tebal banget ya. Ini kayak cenderung lebih netral. Cuma bukan berarti jadi tipis ya. Ini tebel tapi nggak setebal DX270 gitu. Tapi lebih sparkly daripada DX270. Sparknya tuh lebih enak gitu. Nggak yang cenderung lebih ke atas, lebih ke brilliance gitu. Nggak upper mid. Kalau ini DX270 tuh lebih ke aksen upper midnya, lebih ke lower treble. Sedangkan kalau ini sparknya tuh lebih ke brilliance, ke atas, ke frekuensi di atas 6000 Hz gitu ya. Enak banget ya Allah. Ini enak banget bassnya itu. Bassnya bouncy, empuk, bertekstur, gokil Vio. Ini harusnya bisa jadi favorit banyak orang. Ayam under 20 juta. Nggak akan nyangka kalian, serius. Kalian nggak akan nyangka FX25 suaranya kayak gini. Dan ini ini saking spesial FX25 aku jadi ngomongin FX25 terus. Padahal mau bahas QX11. Dan QX11 ini powerful. Ini juga menurut aku dia punya specialty lebar. Audio spektrumnya, sound stage-nya juga lebar. Walaupun tidak punya 3D sekelas DX270, tapi ini masih terasa depth-nya. Dan ya harganya sangat terpaut jauh ya. Bisa mungkin 10 atau sampai 12 kali lipat, 13 kali lipat. Ini value-nya bagus banget. Ini tipikal suara yang kalian suka. Bassnya loh clean, bassnya bisa bertekstur dan juga clean at the same time. Ini sih akan jadi dongle mid-tier paling laku, aku yakin. Gak ada lawan nih, gak ada lawan sekarang. Dan looks-nya kayak gini. Ditungguin teman-teman.